Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan ya guys. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Budi Dharma. Ya, Bro Budi Dharma bertanya. Langsung kita masuk ya guys ya ke pertanyaannya Bro Budi ya. Bro Budi bertanya, kok bikin konten Bell and Rose dong, bagus gak? Tanda tanya. Saya tertarik model BR05. Simple, kecil, buat formal, casual, Sunmori kayaknya masuk. Kayaknya bagus. Tapi menurut Gojam bagaimana? Tanya, ceritain kualitas sama movementnya dong, kuat dan bagus gak? Thanks kok kalau dibuatin kontennya. Bagusnya yang mana? Ceritain sejarahnya, kelebihan sama kekurangannya dong bro. Movementnya bagus gak? Oke. Langsung gua jawab ya pertanyaannya Bro Budi ya. Ini banyak banget pertanyaan, tetapi secara general dia nanya sebenarnya tentang apa Bell and Rose gimana gitu ya. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh ada beberapa orang nawarin apa bukan nawar sorry guys, sorry bukannya nawarin ya, nanya soal Bell and Rose gitu ya. Tapi ya gua nggak jawab karena gua jujur emang nggak terlalu punya pengalaman sama Bell and Rose ya. Oke, jadi tapi karena banyak yang nanya gitu, jadi oke deh, ini Bro Budi akhirnya gua akan ini apa namanya, gua akan jawabin ya gitu ya. Oke Bro Budi, langsung aja gua kasih tahu dulu ya. Langsung gue jawab pertanyaannya gini. Bell and Rose gimana, bagus gak? Oke, langsung gini. Bell and Rose begini ya Bro Budi ya. Gue harus jujur ngomong ya. Gue udah hobi horologi bertahun-tahun ya. Tapi gue secara jujur ngomong, Bell and Rose itu kan merek jam itu kan banyak banget ya. Bell and Rose adalah salah satu merek jam tangan yang gue nggak pernah pegang. Gue nggak pernah pegang. Jadi gue nggak pernah sentuh, gue nggak pernah mainin, gue nggak pernah pegang gitu. Jadi ya apa ya? Jadi ya ini disclaimer aja, jadi ya tahu aja gitu ya, gue bukan orang yang udah pernah pegang gitu ya, jadi gue nggak tahu ya sebenarnya gimana. Gue jadi hari ini kasih jawab pertanyaan lo itu berdasarkan dari apa ya, third party aja gitu, jadi orang yang apa sih, yang belum punya pengalaman langsung gitu sama jamnya gitu ya. Jadi ya ini sebagai input aja gitu ya, tapi gue jujur gue belum pernah mainin gitu ya. Nah sekarang gini, sebelum gue jawab ya pertanyaannya bagus atau enggak, lu ada bilang nih, ada bilang ceritain dong sejarahnya, kelebihan sama kekurangan movementnya. Oke, jadi sejarahnya dulu deh, kenapa gue nggak pernah mainin Bell Rose, karena jujur ngomong gue nggak terlalu interested sih, karena gue nggak terlalu tertarik sama brand ini gitu ya. Bukannya gue mau jelek-jelekin si Bell and Rose ya, cuman memang begini begini guys, sedikit lah tentang Bell and Rose lah ya. Bell and Rose ini didirikan sekitar awal tahun 1990 ya, 92 atau 94, sekitar segitu gitu ya. Jadi secara sejarah ya, secara brand dia tuh baru berdiri sekitar berapa? Sekitar berapa? 20 30 tahun ya guys ya. 30 tahun dong. Iya, 30 tahun ya. Jadi sekitar 30 tahun palingan, 30 32 sekitar segitu gitu ya. Jadi brand tuh masih muda ya boleh dibilang ya. 30 tahun sih lama, lumayan lama ya gitu ya. Tapi kalau bandingin kayak perusahaan-perusahaan kayak Rolex, Omega, Longines, yang lain-lain gitu ya. Wah, itu nothing. 30 tahun tuh bukannya apa ya? Yang nggak termasuk ini, nggak termasuk tua gitu guys ya. Jadi dia termasuk pemain baru, tapi kita juga harus fair lah ya, kayak Alanga Ensona juga apa didirikan juga sekitar tahun 90-an kan, 94 ya kalau nggak salah, 94-an ya gitu. Jadi ya apa ya, jadi ya pokoknya secara historinya nggak kuat ya, nggak kuat kayak Rolex atau Omega atau Longines atau Jaeger LeCoultre, Patek Philippe gitu. Dia enggak tuh gitu, dia termasuk yang modern gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi yang bikin gue nggak terlalu seneng sama Bell and Rose adalah begini. Apa, ke satu desain, secara desainnya ya mirip-mirip, dia kayak Panera ya. Desainnya tuh mirip-mirip guys. Jadi kayak Panera yang Bell and Rose sih menurut gue mirip-mirip ya. Gitu. Maksudnya bukan desain Panera sama Bell and Rose mirip, bukan. Tapi maksudnya eh jamnya jamnya Bell and Rose tuh ya model yang satu dengan model yang lain gitu mirip-mirip semua gitu, kayak Panerai model yang satu dengan yang lainnya mirip-mirip gitu. Sampai kalau misal orang nggak terlalu tergila-gila sama brandnya, lihat gitu ya, dipikir semua sama gitu, padahal nggak, ada beda-bedanya gitu. Nah Bell and Rose juga gitu, dia main warna, main dial gitu ya, jadi dia main-main variasi begitu aja gitu. Tapi ujung-ujung desainnya mirip-mirip gitu, dia apa
square, apa kotak gitu ya. Dan kebetulan gue nggak terlalu suka sama desain itu gitu. Gue nggak terlalu suka desain kotak gitu karena misalnya kayak Zenith ya, ada model Zenith A384 gitu. Itu bukan kotak sih, tapi dia kayak tono gitu, kayak sedikit kayak apa tuh? Kayak apa ya ngomongnya, segi berapa itu? Ya pokoknya agak kayak kotak gitu case gitu ya. Jadi ada kayak kotak terus lingkaran di tengah gitu kayak Bang Rose gitu ya. Nah, itu gua nggak suka karena kenapa? Kenapa gua nggak suka? Karena dengan desain kayak begini gitu ya. Dia jatuhnya di tangan tuh akan lebih besar daripada apa yang daripada apa yang di iniin gitu, yang di ngomongin gitu loh. Misalnya dia bilang size 40 milimeter gitu ya. Tapi dengan kotak begini desainnya gitu, jatuhnya di tangan tuh akan lebih besar dari 40 milimeter gitu. Nah, gue nggak suka. Dan gue lebih suka jam kecil akhir-akhir ini guys. Dan begitu gue juga nggak suka sama desain kotak sih, bro Budi gitu ya. Jadi makanya gue nggak pernah sentuh, karena gue juga nggak suka desainnya. Terus kedua ya, gue juga nggak seneng lagi sama Bell Rose adalah begini. Oh ya, ini jadi gue terusin sejarahnya. Jadi sejarahnya adalah Bell Rose jadi didirikan sekitar tahun 92 gitu ya, 92 sampai 94. Terus udah gitu yang diriin itu dia asalnya dari Prancis gitu ya. Jadi dia bukan perusahaan Swiss sebenarnya gitu. Walaupun sekarang produksinya udah di Swiss, tapi dulu dia produksinya sebenarnya di bawah Sin, di bawah merek Sin gitu ya. Tapi dia base sebenarnya di Prancis gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan perusahaan base Switzerland gitu. Dimana kalau perusahaan-perusahaan jam tangan biasanya base Switzerland. Tapi dia ini perusahaan Prancis gitu, base Prancis gitu ya. Dulu dia diproduksi sama sama Sissin, Jerman gitu ya. Tapi akhirnya sekitar tahun 2000-an, 2002 dia agak ada dibeli ininya sebagian gitu ya, ownershipnya ada sebagian dibeli sama Chanel, perusahaan Chanel gitu. Nah, perusahaan Chanel ini kan perusahaan fashion ya, perusahaan fashion gitu ya, dari Prancis juga gitu ya. Dia beli itu Bell & Ross gitu. Nah, sejak saat itu produksinya pindah ke Switzerland gitu. Dia ikut dia Chanel kayaknya ada produksi tempat produksi di sana di Swiss. Jadi pindah ke Swiss gitu. Ya kalau produksinya ke Swiss kan jadi kayak keren kan, kayaknya wah made in Switzerland gitu kan. Tapi sebenarnya dia base tuh Prancis gitu. Nah, jujuran ya bro ya gini ya, gue tuh sama perusahaan Prancis ya. Perusahaan Prancis ada sih yang rilis perusahaan-perusahaan independen gitu ya dari Prancis, dari France gitu ya. Kayak misal Baltic ini yang lagi terkenal ya, Baltic gitu ya. Itu perusahaan independen gitu ya. Gini ya, kalau menurut gue ya, antara Swiss dan Prancis ya. Prancis itu tuh kota model, kota mode kan gitu ya. Jadi dia tuh fashion gitu, kota fashion. Jadi Prancis tuh buat gue tuh gue selalu punya bayangannya tuh kayak dia tuh jual model aja, jual desain model gitu loh. Tapi kalau misalnya jam tangan gitu ya, gue tuh senengnya sih Swiss gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, dia juga produksi di Switzerland gitu. Tapi maksud gue tuh ya ini perusahaannya base sebenarnya di perusahaan Prancis gitu loh sebenarnya gitu ya. Jadi gue makanya nggak terlalu tertarik ya, karena gue selalu merasa kayak ini brand Bell & Rose sih kayak fashion brand gitu menurut gue sih gitu ya. Jadi ya gue jadi dua alasan itu yang bikin gue kayaknya nggak pernah tertarik, dan makanya gue nggak pernah mainin gitu. Jadi ke satu desainnya gue nggak suka, square, udah gitu juga dia ya perusahaannya base Prancis gitu ya. Jadi ya nggak tau lah, terus history-nya juga nggak panjang, jadi gue nggak terlalu tertarik gitu ya. Tapi gue bukan bilang jelek sih, gue bukan bilang jelek ya gitu ya. Karena ini desain perusahaan ini menurut gue desainnya unik gitu. Dia kayak semacam kayak Seven Friday gitu ya. Gue tuh demen tuh kalau perusahaan yang terlepas perusahaannya jelek atau gimana gitu ya. Jelek kayak bagus kayak gitu ya. Tapi kalau mereka punya desain yang kuat gitu ya. Gue masih ada rasa ya tertarik juga gitu, kayak oh iya ini perusahaan yang ada trademark gitu, ada style sendiri gitu. Nah, Bell & Ross tuh punya style gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya gue ditanya ya gitu ya. Oke, jadi tadi sejarahnya udah gue cover ya. Pokoknya cuma didirin tahun sekitar 90, 92, 94 gitu ya. Jadi sejarahnya juga nggak panjang. Terus udah gitu juga sekarang udah sebagian dimilikin sama Chanel gitu ya. Terus udah gitu dan dia asalnya dari Prancis gitu ya.
Nah sekarang jadi kalau ditanya sama gua bagus atau enggak, ya menurut gua sih kalau kalau Belrose sih menurut gua sih ya bagus atau enggak ya menurut gua sih ya itu sih kayak gimana ya kayak jual style aja sih. Sorry mungkin bukan bilang jual style ya, maksudnya gimana ya, ya perusahaannya bukan bilang bagus nggak bagus, pokoknya ya perusahaannya pokoknya historinya nggak panjang gitu loh. Dimana kalau gua sih misalnya beli jam, gua mau biasanya dari perusahaan yang sejarahnya agak panjang gitu loh. Terus kalaupun misalnya sejarahnya nggak panjang, tapi gue mau beli dari perusahaan yang dia tuh perusahaan yang bener-bener jago buat jam gitu. Kayak misalnya Alang Enso, nah itu kan walaupun sejarahnya nggak panjang, tapi itu kan nggak main-main itu. Dia saingannya udah lawan Patek Philippe gitu. Tapi kalau Bang Rose, ya dia sejarahnya nggak panjang, tapi ya dia mainnya ya di sekitar apa kelasnya bukan kelas-kelas berat gitu loh. Kalau gua bilang sih Bayero sih mungkin sekelas apa ya? Mungkin sekelas apa itu ya, kalau gue boleh taruh ya? Mungkin sekitar sekelas Longines kali ya. Ya sekitar sekitar gitulah, Tudor, Longines, dia mau mainnya di daerah sana lah gitu. Jadi Belrose tuh kayaknya kelasnya sekitar segitulah. Dia mau lawan Longines, mau lawan Tudor gitu ya. Gitu. Dan ya gue nggak terlalu tertarik karena kenapa? Karena kalau misal gue mau main di kelas gitu ya udah gue beli aja Tudor gitu loh. Jadi gue nggak terlalu tertarik sih sama Longines gitu ya. Sama Belrose gitu loh. Jadi kekurangannya apa? Sejarahnya kurang panjang. Terus kedua kekurangannya adalah kekurangan Belrose adalah selain sejarah kurang panjang, kedua adalah dia apa? Dia tuh lebih menjual gaya gitu ya. Ini bukan perusahaan yang didiriin berdasarkan kayak waktu Alanga Ensona dibangkitin, didirikan, itu dia modalnya adalah apa? Dia tunjukin kekuatan horologi gitu loh. Dia mau saingan sama Patek Philippe segala gitu. Kalau Belrose bukan begitu. Belrose itu ya dia karena dia dari Prancis gitu ya, itu buat gaya gitu, lebih buat gaya gitu ya. Jadi ya itu kekurangannya sih gitu sih. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya menurut gue stylenya, mereka punya strong design. Jadi orang kalau lihat juga udah tahu ini Belrose gitu loh. Jadi kalau orang yang suka ya suka gitu loh. Dan juga gue bukannya bilang jelekin Belrose ya, karena gue juga tahu ada beberapa fans yang benar-benar suka sama Belrose ya, gitu ya. Jadi gue juga nggak jelekin gitu. Dan menurut gue Belrose tuh masih lebih penting dibanding Hublot. Hublot didirikan sekitar tahun 2000-an gitu ya. Dan ini perusahaan jauh lebih, ini bukan jauh lebih, maksudnya ini brengseknya nggak karu-karuan. Hublot tuh tai kucing, brengsek tai kucing bener-bener. Karena kenapa? Karena udah bukan perusahaan yang punya sejarah bagus, udah gitu rilis movementnya udah elek, bukan movementnya elek, sorry guys, juga nggak boleh ngomong movementnya elek, movementnya basic, tapi charge-nya juga nggak karu-karuan gitu. Wah brengseknya nggak karu-karuan gitu. Masih mending Bell Rose kemana-mana dibanding Hublot gitu loh, karena paling nggak secara harga Bell Rose tuh nggak semahal Hublot gitu loh, walaupun movementnya sebenarnya sama gitu ya. Ya jadi kelebihannya menurut gue strong design dari Belrose, terus udah gitu juga apa ya namanya ya, dan juga harganya juga masih lebih masuk akal dibanding Hublot, perusahaan brengsek gitu. Gitu ya. Menurut gue sih gitu. Dan udah gitu juga perusahaannya yang gue denger sih, gue pernah baca-baca gitu ya, ada orang yang suka ya sama Belrose gitu ya, dan mereka bilang katanya Belrose ini juga perusahaannya foundernya gitu katanya baik gitu. Jadi kayak misal mereka dengerin banget karena perusahaannya kecil gitu ya. Dia bukan perusahaan-perusahaan besar kayak Rolex begitu, tapi dia mendengarkan kalau misal fansnya bilang tolong dong kita maunya kayak gini gitu. Bener-bener didengar loh gitu loh. Jadi baik gitu loh. Jadi makanya gue nggak menghina Belrose gitu, karena yang gue denger perusahaannya baik, founder denger sama ownernya Belrose gitu ya. Terus udah gitu juga nggak sombong gitu, perusahaannya nggak sombong gitu ya. Secara harga juga masih lebih masuk akal dibanding Hublot yang secara history mirip-mirip gitu ya, karena Hublot didirikan sekitar tahun 2000-an atau kalau nggak salah late 90s gitu ya. Ya mirip-mirip sama Belrose gitu, malah Belrose lebih tua daripada Hublot gitu, tapi secara harga Hublot sok main di kelas yang atas banget gitu loh, padahal dia nggak kelas atas, sedangkan Belrose lebih nggak munafik gitu loh, secara harga juga masih lebih masuk akal gitu. Jadi gue nggak menghina Belrose gitu, gue nggak suka desainnya, brandnya emang nggak panjang, itu kelemahannya. Tapi secara kelebihan perusahaannya nggak sombong, nggak tengik, nggak sok high class kayak Hublot gitu ya. Dan udah gitu
nggak sombong gitu loh gitu, dan begitu strong design gitu ya. Nah itu menurut gue begitu bro, mengenai Bang Ross gitu ya. Nah sekarang gue masuk ke pertanyaan lo yang kedua. Nah lo bilang biar saya tertarik BR05 simple, kecil, formal, kayaknya bagus buat segala situasi. Menurut Gojam gimana? Oke, gue udah lihat ini model BR05 ya. Sekali lagi karena Bell Ross semua modelnya mirip-mirip ya. Segala modelnya menurut gue sih mirip-mirip. Dia cuma main warna gitu ya sama dial. Ya jadi kalau gue lihat sih BR05 gimana ya, kalau gue sih biasa aja ya bro. Karena kenapa? Karena gue memang gak suka desain square. Nah tapi kalau misalnya lu memang suka, sama kayak Panerai. Panerai juga gitu bro. Kalau misalnya orang seneng Panerai gitu ya, itu mereka bisa beli ya kayak 5 Panerai. Padahal kalau orang lain bilang, lu orang gila ya lu ya. Kenapa lu beli jam yang mirip semua? Enggak mirip. Di mata mereka beda-beda, mereka bisa lihat beda gitu. Dan mereka juga, dan ada orang yang bukan suka Panerai, lihat Panerai kayak, jelek kayak nggak jelas gitu. Tapi kalau yang suka gitu loh. Jadi kita nggak bisa, jadi gue nggak bisa bilang, kalau Belarus gue emang nggak terlalu suka desain square begitu gitu. Nah tapi kalau menurut gue gimana ya? Kalau gue sih menurut gue sih ya emang simple sih bro. Menurut gue simple. Ini sih sebenarnya sih menurut gue BR05 sih ya strong design ya. Tapi karena Belarus kan emang desainnya kuat banget ya. Kalau lihat dari jauh juga udah tahu ini Belarus gitu loh. Nah terus gue juga lihat water resistance 100 meter. Ya jadi kalau misalnya memang lu suka style, lu suka modelnya, jadi nggak apa-apa, lu beli aja gitu. Gue sih nggak salahin sih. Tapi menurut gue ini harganya sekitar, gue lihat sekitar 70 jutaan lebih ya. Kalau menurut gue sih coba kalau bisa ya, dan gue rasa bisa lah ya, karena ini gue Rolex. Lu coba kalau lu mau beli, gitu, lu memang suka, ya gue sih nggak ngelarang sih. Tapi menurut gue lu coba dapetin diskon gitu, coba dapetin diskon gitu loh. Apalagi lu bilang sama gue lu mau dapet ini BR05 ini sebenarnya ya lebih terkenal yang versi bracelet, karena ini pertama kalinya dia kayak apa, walaupun orang banyak kritik ya bro ya, karena ini katanya BR05 kayak ikutin Nautilus, katanya ikutin Patek Philippe, jadi braceletnya kayak integrated gitu, dan modelnya emang kayak Nautilus gitu kan. Tapi jadi kayak kopi, dibilang kayak sok ngopi Patek Philippe gitu ya. Tapi lu kan nggak mau ambil yang bracelet, lu mau yang ambil yang rubber gitu ya. Ya kalau menurut gue sih bagus, lumayan lucu sih. Gue sih gue emang nggak suka desainnya, tapi gue juga nggak benci gitu. Gue emang biasa aja, nggak tertarik gitu. Tapi sih menurut gue kalau memang suka ya boleh aja sih gitu ya. 100 meter water resistance, ada rubber strap, sporty gitu ya. Desainnya juga kuat gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih. Cuma saran gue satu, lu coba nego, coba dapetin diskon lebih murah kalau memang mau beli jam ini gitu loh. Secara style sih modelnya sih ya lumayan catchy, lumayan menarik ya, karena ya Belarus emang begitulah. Strong, desainnya so strong gitu loh. Terus kalau misalnya movement, movementnya kuat dan bagus gak? Gue kayak gini, bro. Movementnya ini movementnya Selita. Nah ini juga nih orang banyak jelek-jelekin ya. Wah ini Selita tapi puluhan juta. Lu yang bilang Selita puluhan juta tuh Ublo brengsek itu ya. Selita dia mau charge 100 juta lebih itu tuh. Jadi kalau orang yang mau ngata-ngatain Selita tuh, mendingan tuh ngata-ngatainnya tuh Ublo goblok tuh. Ublo ini movementnya BR05 ini adalah Selita movement. Dan ini harganya kalau rubber bro, ini gue lihat sekitar 70 jutaan. Sedangkan Ublo kalau dengan movement yang sama dia mau jual sekitar 50 juta rupiah lebih mahal gitu. Jadi gue bilang ya nggak boleh menghina begini gitu ya. Breitling juga ada Super Ocean diver pakai Selita juga harganya sekitar 70-80 jutaan. Jadi ya menurut gue ya gue nggak bisa hina Bell Ross gitu. Orang yang bilang oh ini overprice gitu, ya emang begitu gitu loh, karena lu kan makanya itu yang gue bilang gue yakin lu kalau mau beli BR05 ini bro Budi ya, lu bukan beli movement, lu beli buat desain, buat case gitu loh. Jadi lu harus ngerti gitu, waktu lu beli Bell Ross ini ya lu beli desain, lu lebih buat desain gitu loh. Dan gue secara case gimana finishingnya apa gimana gue nggak tahu, karena gue belum pernah mainin gitu ya. Tapi kalau gue bilang nggak mungkin, mestinya nggak jelek lah gitu. Apalagi ini sebenarnya aslinya kan dia ada integrated bracelet ya. Tapi lu mau pakai yang rubber gitu ya. Menurut gue ini mestinya lumayan unik lah gitu. Tapi gue cuma mau bilang, lu kalau mau beli BR05 lu harus ngerti ini lu beli desain, bukan beli movement. Jadi
Secara movement lu nggak usah mikirin kalau ada orang yang bilang overprice, overprice. Kalau mau bilang overprice tuh Hublot tuh overprice gitu. Kalau ini BR05 ini memang Selita gitu ya. Secara power reserve pendek gitu ya. Sekitar 40 jam, 42 jam. Jadi, nah itu kalau lu mau bilang oh kurang, ya kurangnya itu paling power reserve-nya kurang panjang gitu ya. Tapi juga nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya gue punya Kurono pakai Miyota, movementnya juga bukan kayak in-house, udah gitu juga cuma 40 jaman gitu, itu nggak apa-apa gitu, nggak keberatan gue sih. Apalagi kalau misal buat pakai sehari-hari, kalau misal lu beli BR05 lu mau pakai buat sehari-hari gitu, nggak apa-apa gitu loh, 40 jam nggak jadi soal, kan dipakai tiap hari gitu kan gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Cuma mungkin kalau hari Minggu pas nggak dipakai, nanti hari Seninnya mau pakai lagi, ya harus mulai di set lagi. Nah paling itu aja sih kurangnya gitu ya. Nah, terus kalau ditanya kuat atau enggak? Oke, gini bro, gue udah berkali-kali ngomong ya soal ini ya. Oke, movement Selita ini ya, kuat gak kuat gitu ya, kuat. Karena kenapa? Ini bukan masalah movementnya sih bro. Maksudnya gini, Selita itu adalah movement generic kayak ETA gitu ya. Walaupun ETA itu lebih bagus ya secara general ya dibanding Selita ya. Tapi ini Bell & Ross, Selita yang dia masukin, gue lumayan yakin ini bukan Selita kelas-kelas sampah, tapi kelas high grade, gue yakin gitu ya. Jadi dia 100 meter water resistance itu kuat, itu pasti kuat gitu loh. Jadi nggak usah pikir kuat atau enggak gitu. Itu konsep goblok lah. Itu konsep yang kayak oh ini kuat atau enggak gitu. Nggak ada yang namanya movement. Lu kalau mau orang yang bilang oh movementnya kuat atau enggak, itu nggak ada hubungannya gitu loh, nggak ada hubungannya. Sebenarnya kalau mau lihat ya kuat atau enggak, lu lihat jamnya tuh jenis apa. Itu yang lebih benar gitu. Kalau jamnya dress watch ya, lu mau kuat bagaimana juga bukan jam kuat gitu loh. Kalau jam dress watch itu bukan jam kuat, bukan jam yang buat lu gebar-geber kayak orang gila gitu. Tapi ini kan jam sport, iya kan? Water resistance-nya 100 meter gitu ya. Jadi kuat, nggak ada hubungan movementnya gitu loh. Nggak ada hubungannya gitu. Kuat enggaknya tuh tergantung jamnya gitu loh. Lihat jamnya jam sport atau bukan. Kedua, water resistance-nya gimana? Ini 100 meter, jadi kuat lah. Ini bukan jam cengeng. Lu mau berenang ya gue yakin bisa gitu. Terus udah gitu juga bagusnya lagi Selita, walaupun gue tahu ya ini bukan in-house movement ya. Dan orang mungkin merasa kayak, aduh, ini bukan in-house, gimana. Tapi sebenarnya bagus. Kalau gue sih suka sebenarnya. Karena kenapa? Dengan dia pakai Selita, kalau besok lu mau servis bro, itu akan jadi lebih murah gitu loh. Akan lebih gampang gitu loh. Jadinya, ya menurut gue sih nggak ada masalah gitu. Jadi oke, gue ringkas ya gitu ya. Jadi Bell & Ross gimana? Bagus atau enggak? Gue udah kasih tahu ya, menurut gue pendapat gue gimana. Jadi kalau BR05 gimana? Menurut gue gini, bro, singkat kata gini, kesimpulannya adalah, lu kalau mau beli BR05, gue sih nggak ada masalah. Menurut gue sih oke-oke aja. Kalau lu suka desainnya, dan lu harus ngerti, lu nggak usah pusingin soal movementnya. Karena lu kalau beli BR05, lu bukan beli mesin. Lu bukan beli movement, horologi, sampai gimana. Enggak. Lu beli style, lu beli desain gitu. Bell & Ross itu kekuatannya tuh di desain gitu. Dia tuh strong, desainnya tuh strong gitu, ngerti gak? Jadi kayak Panerai gitu, lu kalau lihat dari jauh juga udah tahu ini Bell & Ross gitu. Nah itu yang lu beli gitu loh. Jadi kalau lu memang suka sama Bell & Ross modelnya, lu juga suka sama BR05, ya jadi menurut gua beli aja, nggak ada salahnya gitu loh. Karena memang modelnya tuh sangat-sangat khas gitu, sangat kuat desainnya gitu loh. Jadi kalau suka desainnya nggak apa-apa gitu. Secara movement ya gue bilang Selita oke kok, kuat kok gitu. Pasti kuat karena kenapa, ini jam sport gitu loh. Dan Selita juga kalau misal ada apa-apa juga, kalau mau dibenerin, mau diservis murah, nggak usah takut gitu loh. Jadi iya, jadi begitu sih menurut gue gitu ya. Jadi ya itu aja bro Budiman ya, sekilas tentang Bell & Ross, sejarahnya, dan apa pendapat gue soal beli BR05. Oke, semoga membantu. Ini videonya udah agak panjang, gue mau cut langsung sekarang ya. Semoga membantu ya Bro Budi. Oke guys, kalau misal kalian punya pertanyaan seperti Bro Budi, langsung jawab, langsung komen ya guys. Kalau nanti menarik, nanti gue akan bahas seperti ini. Makasih guys nonton, bye bye.